Halo semuanya, selamat datang di channel FPL62 sama Gowen. Di video pertama gue kali ini, gue akan ngebahas mengenai preview Game Week 25 yang kita semua tahu bakal ada mini double Game Week di Game Week 25 ini. Jadi, hari ini gue akan ngebahas mengenai review gue sendiri di Game Week 24, tips strategi gue, jadwal, data mengenai tim maupun pemain, sama juga planning gue dan kapten gue ke depannya. Oke, jadi di Game Week 24, ini gue shoot setelah semua matchnya selesai. Gue cukup happy dengan tim gue yang sekarang. Gue dapet Green Arrow walaupun hanya sedikit. Gue naik. Gue dapet 97, kurang gue minus 4 kemarin, jadi 93 kurang lebihnya. Di sini gue pakai Pop. Gue baru masukin, sebelumnya gue pakai Martinez. Gue cuma mau attack Game Week 25 ini, gue masukin Pop. Gue cukup happy dengan satu kali clean sheet-nya, dan walaupun satu lagi nggak clean sheet, jadi dapat 10 poin. Walaupun sebenarnya Martinez 12 poin, jadi cuma gue rasa oke lah, masih nggak apa-apa. Kemudian gue pakai Diaz sama Stones, dua Manchester City defender. Diaz sendiri baru main di game satu doang, game terakhir, dan itu pun dia nggak clean sheet. Untuk Stones sendiri kebalikannya, dia cuma main satu game doang, tapi clean sheet. Jadi oke lah, cukup menurut gue. Kemudian gue dapet Lautan, gue pakai Lautan. Nah ini gue baru masukin, dan menurut gue ini gue beruntung banget sih, karena gue sendiri sebenarnya mau masukin Benmi kemarin itu, cuma gue nggak punya cukup uang, jadi gue masukin Lautan, dan kemarin tuh gila banget. Jadi 17 poin gue ambil. Kemudian Wan-Bissaka sendiri cuma dapat 2 poin. Son juga masuk dari cadangan gue, karena gue sebenarnya mainin Antonio tapi dia nggak main. Fernandes, Kapten Gundogan selalu menurut gue sampai sekarang masih bisa diandelin, walaupun dia cuma main satu game doang, tapi 38 poin itu menurut gue gila banget. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian Grealish cuma dapat 2 poin, Salah juga 7 poin, dan Bamford yang nggak nyetak. Jadi tim gue sekarang ini cukup happy gue sama tim gue. Mungkin gue nggak tahu kedepannya bakal gimana, karena belum ada jadwal yang resmi. Tapi kita coba pikirin dulu strategi chipnya. Jadi menurut gue, karena gue sendiri keadaannya masih punya semua chip, gue belum pakai bench boost, gue belum pakai free hit, dan gue belum pakai wildcard kedua gue. Jadi menurut gue, setelah gue baca-baca, sebenarnya baik banget strategi chip yang bisa dipakai. Cuma menurut gue, untuk yang punya semua chip ini, ada dua strategi yang paling bagus atau paling rame lah dibicarain. Yang pertama ini menurut gue, ada bench boost di Game Week 26, free hit di Game Week 29, dan wildcard setelah Game Week 30, kemungkinan di Game Week 31. Menurut gue, keuntungan dari strategi pertama ini, pastinya kita bisa ngereset tim kita lagi setelah blank Game Week ke 29. Karena yang kita tahu, 29 itu bakal ada blank Game Week. Jadi kalau kita nahan wildcard, kita bisa ngebangun tim kita lagi buat lanjutin season sampai akhir dengan tim yang oke. Kemudian yang kedua juga mengurangi resiko ketidakpastian. Karena kita semua belum tahu jadwal resminya. Jadi menurut gua, kita nggak tahu Game Week 27 siapa yang double, atau ada double di Game Week 28, kita nggak tahu. Jadi kita transfer biasa. Jadi kita wildcardnya di Game Week 30 nanti. Kemudian strategi kedua, ada juga yang banyak ngomongin bakal wildcard di Game Week 25 ini, bench boost di Game Week 26, dan free hit di Game Week 29. Menurut gue ini strategi yang paling banyak orang bakal ambil, dimana full attack di double Game Week 26 pastinya. Kemudian juga nggak perlu minus poin. Seperti kita tahu, kita pasti wildcard buat prepare dari 26 sampai 29. Tapi kelemahannya bagi gue di strategi ini adalah yang tadi itu, kita nggak bisa jaga tim kita sampai nanti setelah free hit, setelah kita blank Game Week. Kemudian juga menurut gue, kita terlalu bertumpu sama Southampton nantinya kalau kita wildcard di sini. Jadi gue rasa gue nggak terlalu suka sama strategi ini, walaupun banyak banget yang suka, banyak banget yang mau ambil. Cuma gue rasa gue lebih suka strategi yang pertama, dimana gue bakal wildcard nanti setelah Game Week 30. Kalau yang nggak punya chip, menurut gue sebenarnya lebih gampang, karena kalau lu cuma punya wildcard, menurut gue lo harus wildcard setelah blank Game Week. Kemudian kalau lu punya free hit doang, free hit lah saat ada blank Game Week sebelumnya, atau kayak gini double Game Week lu bisa. Untuk yang lu punya bench boost, lu bisa pakai sebenarnya Game Week 26 sih menurut gue paling oke. Untuk triple captain menurut gue lu bisa pakai di mana aja selama lu punya pemain
yang double game week. Kemudian di sini gue dapet jadwal, gue ambil dari Ben Crellin di Twitter. Bisa kita lihat di sini. Ini jadwal belum ada yang pasti guys, jadi semua ini masih diatur lagi nanti sama FA. Cuma Ben Crellin ini kasih kita gambar yang menurut dia ini bakal very likely double game week yang gold, yang orange yang tua itu likely double game week, sama yang ada possible double game week. Menurut gua ada 5 tim yang menurut gua harus kita amati lebih jauh lagi, yaitu Southampton, Leeds, City, Aston Villa, sama Tottenham. Kenapa 5 tim ini? Yang pertama Southampton, menurut gua kita bisa lihat dia tuh ada kemungkinan banyak banget double game week-nya. Tapi ini belum pasti ya guys, yang pasti tuh baru game week 25 dia akan double game week. Sisanya belum pasti dan bahkan cuma possible doang, 40-60%. Jadi kita harus lihat lebih jauh lagi. Cuma kalau menurut gua terjadi double game week semua di game week 25, 26, 27, bahkan 28 walaupun unlikely, worth it banget buat kita masukin para pemain Southampton. Leeds sendiri game weeknya menurut gue double game week 25 ini cukup bagus, Wolves sama Southampton, dan juga dia gak blank di game week 29, dia ada match lawan Fulham. Jadi menurut gue ini bisa jangka panjang. Kalau lu wildcard, lu bisa masukin pemain Leeds. Kemudian untuk Manchester City, walaupun sebenarnya jadwalnya gak gitu bagus lawan MU, Southampton atau Wolves, dan dia blank juga di game 29, cuma Manchester City tetap aja City ya, tetap worth it buat punya 3 pemainnya. Kemudian ada Aston Villa. Aston Villa ini menurut gue salah satu tim yang punya double game week terbaik di game week 26. Dia lawan Leeds sama Everton atau Sheffield. Kemudian juga dia nggak blank di game week 29. Worth it banget buat masukin pemain Aston Villa, karena game week 26 sama game week 29 ini dia main, terutama double game week 26, dan ada possible juga kemungkinan walaupun unlikely untuk double-double juga di game week 27 dan game week 28. Kemudian Tottenham, game week 26 cukup bagus juga, Burnley sama Fulham atau Southampton. Kemudian dia juga nggak blank di game week 29, dia main lawan Aston Villa. Bagus banget buat coba nyari pemain Tottenham, apalagi kalau wildcard, buat masukin pemain Tottenham ini sampai game week 29 nantinya. Nah, kemudian dari tim-tim tadi, gue coba ngambil datanya dari Fantasy Football Scout, tim data attack-nya. Kita bisa lihat di sini City XG-nya paling tinggi tetap ya guys. Jadi menurut gue sih worth it banget buat punya 3 pemain City. Leeds kedua, Southampton, dan Tottenham sama Aston Villa paling bawah. Gue nggak tahu nih kenapa Tottenham sama Aston Villa juga XG-nya rendah banget. Bahkan dia kalah sama Southampton untuk XG-nya. XG-nya Southampton itu 4,6, sedangkan Tottenham sama Aston Villa cuma 2,8 sama 2,7. Jadi menurut gue akan lebih worth it kalau lu ngambil pemain Leeds attack kayak Bamford atau Rafinha sama Southampton. Cuma tetap aja gue lebih suka Harry Kane dan Son daripada Aston Villa nantinya kalau gue pasang buat di game week 26 nanti. Kemudian untuk defense, bisa kita lihat City tetap paling tinggi walaupun di atasnya masih ada Chelsea yang menurut gue emang solid banget defense-nya. Tottenham di bawahnya ada Leeds, Aston Villa sama Southampton. Jadi Southampton ini paling rendah ya guys XG buat conceded-nya. Jadi emang gue sih kurang saranin buat lu pada ngambil defender Southampton karena XG-nya itu paling rendah. Walaupun Liverpool sebenarnya lebih rendah lagi, cuma itu mungkin karena faktor kemarin kebantai guys. Bahkan Southampton ini masih kalah sama Leeds yang menurut gue pemain terbuka banget. Jadi gue nggak tahu ya, apakah kita harus double up on Manchester City defender atau kita coba masukin kayak Tottenham ataupun Leeds. Menurut gue sih selain tim-tim ini, menurut gue yang masih oke juga ada Brighton sama Manchester United. Walaupun Brighton nggak double game week, cuma kita bisa lihat XG-nya ini lumayan bagus banget guys, ketiga, dan dia pun sendiri clean sheet 3 kali dari 4 game. MU sendiri juga kita bisa lihat ada Shaw, Wan-Bissaka yang menurut gue goal rate-nya juga lumayan. Kemudian untuk data pemain di forwards, masih Gundogan paling tinggi untuk XGI goal involvement-nya. Kemudian di bawahnya Salah untuk pemain yang gue kasih perhatian lebih. Kemudian ada Bamford, Rafinha, dan Ings. Ini menurut gue adalah pemain-pemain yang bisa kita lihat nanti di kalau lu wildcard atau lu mau masukin di game week 25 atau game week 26. Gundogan walaupun cedera tetap aja isunya dia udah mulai membaik guys. Udah mulai latihan lagi walaupun kemarin gak ikut ke Everton. Cuma gue masih percaya sama Gundogan. Salah sendiri walaupun kita lihat timnya nggak jelas, ternyata XGI-nya masih bagus banget guys, masih ketiga dengan 3,1 XGI, 4 gol nggak ada assist. Kemudian Bamford, Rafinha masih lebih tinggi dari Ings. Jadi menurut gue Rafinha ini sama Bamford worth it untuk kita coba masukin di game 25 atau game 26 nanti.
25 sih tepatnya. Kemudian untuk defenders sendiri, Xiao menurut gue masih salah satu pemain terbaik di FPL untuk defender dengan XGI 1,6, 4 kali assist dari 4 pertandingan, clean sheet-nya 1 dan 13 kali chance created atau peluang yang diciptakan. Kemudian ada Dallas dari Leeds yang menurut gue juga karena dia emang involve-nya tinggi juga. Cuma kita nggak bisa berharap banyak dari Leeds untuk clean sheet. Jadi let's see. Untuk City sendiri Joao Cancelo paling tinggi daripada Diaz maupun Stones. Jadi menurut gue Cancelo paling worth it sih untuk dipunya, untuk lu pada masukin untuk game week 25 atau kalau lu wildcard. Kemudian Vestergaard dari Southampton, kita bisa lihat angka yang cukup jelek buat pemain Southampton ya. Jadi menurut gue kurang worth it kalau untuk masukin pemain Southampton. Kemudian untuk game week 25 sendiri, khususnya game week 25, ada beberapa fixture yang coba gue kasih perhatian lebih, yaitu Leeds sama Southampton udah pasti karena mereka double game week. Tapi selain itu ada Burnley lawan West Brom. Menurut gue kalau lu masih punya aset Burnley, tahan dulu karena ini game yang menurut gue cukup bagus karena Burnley cukup solid sih sebenarnya menurut gue. Dan West Brom sendiri walaupun berbahaya, cuma ya tetap aja West Brom. Jadi menurut gue tetap aja Burnley layak untuk lu coba. Kemudian Manchester United pastinya bakal bermain menyerang menurut gue, dan worth it untuk lu punya pemain-pemainnya kayak Wan-Bissaka, Shaw, Fernandes, masih bagus banget. Dan juga Brighton lawan Crystal Palace. Brighton ini gue suka banget, defendernya nggak tahu kenapa solid banget, clean sheet 3 kali dari 4 game lawan Crystal Palace yang ya attackingnya so-so ya guys. Jadi menurut gue Burnley, MU, Brighton adalah 3 tim selain Leeds sama Southampton yang bisa lu coba lihat. Kemudian ada watchlist, ada pemain-pemain yang gue coba kasih perhatian lebih. Yang pertama Lewis Dunk, Brighton, defender dengan harga 4,9, menurut gue masih murah. Dan dia 5 kali goals attempt, 1 shot on target, 3 clean sheet, dan 5 attempt from set play. Jadi menurut gue Lewis Dunk ini salah satu pemain yang layak lu pertimbangkan. Terutama Brighton solid banget defendernya, dan dia bahkan 5 kali attempt from set play ya guys. Jadi menurut gue dengan harga segini worth it lah untuk lu coba lihat. Terutama dia gak blank kalau nggak salah ya di game 29, dia akan main. Jadi menurut gue layak untuk lu perhatiin. Kemudian Rafinha pastinya untuk nge-tag game 25 ini, midfielder dengan harga 5,4, murah. Dengan statistik kayak gini, 11 goal attempt, 6 shot on target, 1,28 XG, sama 31 menit per chance-nya. Menurut gue ini angka yang bagus banget untuk harga segini. Jadi menurut gue ini layak banget untuk dimasukin di game 25 nantinya. Kemudian Harry Kane, premium asset dengan 13 goal attempt, 5 shot on target, 1,5 XG, dan 24,2 menit per chance. Walaupun tadi kita lihat Tottenham gak bagus banget statistiknya guys, menurut gue bahkan jelek ya untuk attackingnya. Cuma tetap aja karena Harry Kane terutama cedera waktu itu, jadi mereka emang bertumbuh banget sama Harry Kane, dan Harry Kane balik, menurut gue ini akan jadi titik balik sih dari Tottenham sendiri. Kemudian Ings, yang hampir semua orang mau masukin di game week 25 ini dengan harga 8,4, 8 goal attempt dari 4 match terakhir, 4 shot on target, 1,11 XG-nya, 42,5 menit per peluangnya. Ings bagi gue sih kalau game week kedepannya mereka akan double, menurut gue worth it banget untuk lu coba masukin. Cuma kalau mereka bakal double cuma di game week 25, gue nggak tahu sih gue bakal masukin atau enggak. Oke, kita akan lanjut ke planning sama tim captaincy gue. Oke, di sini udah ada tim gue. Gue punya Pope, Ryan di goalkeeper, Lawton, Dallas, Stone, sama Wan-Bissaka dan Diaz, Grealish, Salah, Gundogan, Fernandesson, Calvert-Lewin, Bamford, dan Antonio. Menurut gue akan coba masukin pemain Southampton kalaupun mereka punya banyak double game week nantinya. Gue akan masukin Ings pastinya. Dan di sini yang menurut gue agak berat sih guys, karena nanti di game week 26 gue akan masukin Kane. Gue harus melepas salah satu aset premium gue, dan gue rasa gue akan melepas Salah dan akan gue ganti dengan Rafinha. Jadi gue akan coba dengan kayak gini. Gue akan di game week 25 nantinya pasti gue akan punya 3 pemain Leeds yang double game week sama 1 pemain double game week dari Southampton.
Tapi gue nggak tahu ya apakah gue akan masukin Ings atau enggak. Cuma Rafinya menurut gue hampir gue pasti gue masukin. Di game week 26 gue akan coba ganti Bamford yang nggak double game week dengan Kane. Gue akan coba masukin Kane. Dan juga gue pinginnya sih gue ganti kiper guys. Gue pingin ganti kiper. Gue nggak tahu siapa. Cuma menurut gue mungkin Sanchez akan gue masukin di game week ini, di game week 26 nantinya. Untuk berarti di game week 25 nanti gue akan punya 3 pemain. Tadi ada Bamford di sini sama Ings, ada 4 pemain. Dan di double game week gue punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gue punya 12 pemain. Menurut gue itu cukup buat gue bench boost nantinya. Sementara sih gue akan pakai Bamford dulu di game week 25. Jadi gue akan kayak gini guys, tim gue kurang lebihnya. Sorry, Sanchez enggak. Sanchez masih akan gue ganti di game week 26 nantinya. Ya, kayak gini kurang lebihnya pemain gue di game week 25. Ada 4 pemain double game week. Cukup menurut gue gak mau banyak berharap sama Southampton karena statistiknya jelek banget. Leeds gue masih percaya. Dan mungkin kapten akan gue kasih ke Bamford gue akan jadiin kapten. Menurut gue double game week. Dan juga dia ngambil penalti guys. Kalau gak salah sih dia ngambil penalti ya. Jadi menurut gue akan tetap condong ke orang yang ngambil penalti buat nambah poin. Jadi kayaknya sih Bamford bakal jadi pilihan. Oke, sekian guys video dari gue untuk preview game week 25 kali ini. Semoga lu suka. Kalau suka mohon like, comment, dan coba subscribe. Thank you.